Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video terbaru, berita terhangat tentang sepak bola timnas Indonesia hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasinya supaya ketika saya upload atau update video-video atau berita-berita terbaru, kalian semua bisa mendapatkan notifikasi dengan segera. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya. Ini teman-teman ya, saya mau meluruskan dulu. Di sini sekarang lagi beredar sebuah pemberitaan yang saya mau jelaskan dan pertegaskan bahwa ini adalah hoax ya. Video syur Nathan Joan dengan selebriti Indonesia tersebar terancam ditendang timnas. Nah, saya mau anjurkan kepada teman-teman semua, jika mendapatkan berita seperti ini, lewatkan saja dan abaikan saja. Saya mau memberikan edukasi bahwa ini adalah berita hoax. Berita yang coba-coba orang-orang tertentu sebarkan untuk menjatuhkan para pemain keturunan kita, teman-teman ya. Jadi ini sudah beberapa orang yang mengklarifikasi bahwa itu mirip saja dan itu adalah berita hoax, berita bohong. Jadi jangan sampai kita ikut dalam permainan opini mereka untuk yang benci dengan pencapaian timnas kita hari ini ya. Jadi sekali lagi saya tekankan dan memberikan label bahwa ini adalah berita hoax. Jika teman-teman menemukan, jangan percaya teman-teman, jangan percaya. Bendera Indonesia dikibarkan supporter Belanda karena Tijani Reiners. Pemain keturunan Indonesia di timnas Belanda, Tijani Reiners menjadi pemain sentral di tim oranye. Pada pertandingan melawan Rumania pada Piala Eropa kali ini, Belanda menang. Saat para pemain mengucapkan terima kasih pada supporter, terdapat bendera Indonesia yang dikibarkan di salah satu tribun. Semua ini berkat Tijani yang punya darah Maluku. Bangga ya kita ya. Timnas Belanda yang sedang berkompetisi di Euro 2024 tiba-tiba jadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Warganet ramai-ramai memberitakan dukungan ekstra untuk The Orange. Mereka bahkan tanpa segan menyebut tim yang diasuh Ronald Koeman itu sebagai timnas pusat. Namun sepertinya dukungan itu cuma buat lucu-lucuan saja karena netizen memiliki niat terselubung. Di balik dukungan itu, fans Indonesia berharap bahwa timnas Belanda tidak memanggil beberapa pemain keturunan yang sedang menjadi incaran PSSI. Tapi ngomong-ngomong, siapa saja sih pemain keturunan yang sedang dipantau PSSI? Kevin Dix, teman-teman ya. Beberapa hari lalu, seorang pengamat sepak bola yang dikenal memiliki kedekatan dengan Erick Thohir, yakni Bung Ropan, sempat membeberkan informasi penting soal Kevin Dix. Menurutnya, PSSI sedang kembali mengupayakan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih diragukan kebenarannya karena sempat dibantah oleh Arya Sinulinga, isu ini tetap disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu sejauh ini Indonesia kesulitan mencari bek kanan berkualitas untuk memberikan persaingan pada Asnawi Mangku Alam dan Sandy Walsh. Nah, keberadaan bek berdarah Maluku itu bisa jadi solusi. Kevin memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Kevin sendiri sempat dihubungi oleh PSSI beberapa tahun lalu, namun kendala administrasi membuatnya gagal dinaturalisasi. Kini sang pemain kabarnya kembali terbuka untuk naturalisasi, apalagi setelah dirinya tak masuk skuad Ronald Koeman di Euro 2024. Peluangnya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka. Penampilan gemilangnya bersama Fenerbahce telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Salah satunya datang dari Britania Raya. Pemain keturunan yang sedang kita bicarakan ini adalah Jadon Oosterwolde. Pemain berdarah Indonesia, Belanda, dan Suriname itu kini diminati oleh West Ham United. Namun, bukan hanya West Ham, PSSI pun begitu ngebet untuk mendapatkan tanda tangan Jadon. Upaya untuk mendekati Jadon sudah dimulai sejak tahun 2021, kali itu Jadon masih berkarir di FC Twente. Namun, tawaran PSSI tak diindahkan oleh Jadon. Alasannya karena ia masih ingin berfokus pada klub sambil menunggu panggilan dari timnas Belanda. Jadon sendiri menemukan performa terbaiknya ketika membela Fenerbahce. Selain mengantarkan timnya juara Turkish Cup musim 2022-2023, Jadon juga hampir tak pernah tergantikan di skuad utama.
Musim 2023-2024 ia mencatatkan 43 penampilan dan mencetak 2 gol. Pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan bek kiri itu kini mulai jadi pembicaraan lagi, terutama saat Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Pascal Struijk. Masih dari nama yang nggak baru-baru banget, Pascal Struijk tentunya masih jadi salah satu opsi menarik bagi timnas Indonesia. Meski terlihat sulit, usianya yang sudah 24 tahun bisa jadi dorongan Pascal untuk beralih ke timnas Indonesia ketimbang menunggu kabar dari timnas Belanda yang tak kunjung datang. Toh, di skuad Orange saingannya sangat berat. Di posisi pemain belakang, Belanda memiliki nama-nama besar seperti Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Sven Botman hingga Mickey van de Ven. Kemungkinannya sangat kecil untuk mengalahkan nama-nama itu. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang memiliki kakek asli Indonesia, Pascal sudah dipantau PSSI sejak 2020. Itu diungkapkan langsung oleh Hassani Abdul Ghani. Namun Pascal belum memberikan respons positif atas ketertarikan PSSI. Menurut mantan exco PSSI itu, meski masih sangat mungkin untuk dinaturalisasi, Pascal salah satu target yang paling sulit dibujuk. Dirinya masih idealis dan berharap dipanggil ke timnas Belanda. Pascal bahkan dikabarkan sudah menolak pendekatan yang dilakukan oleh Belgia demi Belanda. FYI aja, Pascal memang berhak membela Belgia karena pemain Leeds United itu lahir di sana. Masih dari sektor belakang ada Van Dijk. Bukan Van Dijk Liverpool loh ya. Ini Damian Van Dijk, pemain Telstar yang masih berusia 20 tahun. Kabarnya ia sudah melakukan kontak dengan utusan PSSI Hamdan Hamedan. Bek jangkung itu juga telah melampirkan data yang menyatakan bahwa ayahnya merupakan pria kelahiran Bogor. Damian Van Dijk merupakan sosok bek tengah modern, tak hanya mampu menghalau serangan lawan, ia juga piawai membantu build up. Selain itu, posisi bermain Van Dijk juga fleksibel. Dirinya bisa bermain sebagai bek sayap dan gelandang bertahan. Atribut tersebut adalah kesukaan Sinteyong. Meski demikian, belum ada tindak lanjut dari PSSI terkait proses naturalisasi. Namun Damian sangat terbuka dengan kesempatan itu. Ia tak sabar untuk menyusul salah satu temannya, yakni Ivar Jenner, yang sudah lebih dulu bergabung. Di usia Damian yang masih muda, dirinya bisa jadi investasi jangka panjang bagi Indonesia. Marcelo Silalahi. Dari nama saja, Samuel Agung Marcelo Silalahi sudah Indonesia banget. Selain ada Agung, di situ juga ada Silalahi yang dikenal sebagai salah satu marga suku Batak. Di usianya yang kini masih 19 tahun, Samuel sedang mengenyam karir di persepakbolaan Norwegia bersama Strømsgodset. Strømsgodset sendiri bukan klub sembarangan. Mereka tercatat pernah 2 kali menjuarai Liga Norwegia. Di sana, Samuel Silalahi bermain sebagai gelandang serang, tapi dirinya juga bisa bermain sebagai striker, gelandang, dan sayap sesuai kebutuhan taktik. Musim 2023-2024, Samuel 3 kali tampil di skuad utama Strømsgodset di Liga Norwegia. Namanya sempat masuk radar sebagai salah satu calon pemain diaspora yang akan dipanggil untuk membela timnas Indonesia U20. Namun, karena kendala waktu dan status kewarganegaraannya, Samuel gagal membela Indonesia yang berkiprah di Toulon Cup kemarin. Meski Sinteyong belum meliriknya, selagi Samuel belum membela timnas Norwegia, kesempatan untuk membela skuad Garuda masih terbuka. Mike Klein. Di usianya yang masih 19 tahun, Mike Klein muncul sebagai talenta berdarah Indonesia yang menjanjikan di sepak bola Belanda. Kini, Mike baru saja merampungkan transfer ke Sparta Rotterdam. Sebelumnya, dirinya bermain untuk Feyenoord U21. Hebatnya, Mike merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord tersebut musim lalu. Mike sendiri berposisi asli gelandang tengah, namun juga bisa bermain sebagai bek kiri. Etos kerja dan kemampuan kontrol bola jadi atribut utama dari Mike. Menurut kabar yang beredar, Mike Klein memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Timur. Bisa dibilang garis keturunan Mike mirip-mirip dengan Sandy Walsh yang juga berasal dari Jawa Timur. Mauresmo Hino. Yang terakhir ada nama yang tak lagi asing bagi publik pecinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Mauresmo Hinoke.
Pemain yang kemarin membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup, Hinoke berposisi sebagai winger kiri dan bermain untuk FC Dordrecht U21. Selain bisa bermain di sektor sayap kiri, Mauresmo juga bisa bermain di sayap kanan dan gelandang tengah. Menurut beberapa sumber, Mauresmo memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua dari pemain berusia 19 tahun itu berasal dari Maluku, tepatnya di Pulau Halmahera dan Pulau Nusa Laut. Meski sudah membela Indonesia U20, Hinoke belum sah menjadi pemain timnas Indonesia selagi belum melakukan debut di level senior. Jika melihat dari performanya bersama timnas U20, Hinoke sangat layak untuk dinaturalisasi. Dia memiliki speed, akselerasi, dribbling yang bagus, dan kepercayaan diri yang tinggi. Timnas Belanda yang sedang itu kalah Messi ya. Jadi memang sangat-sangat gencar kita mencari pemain-pemain yang memiliki kualitas yang memenuhi standar Coach Sintayong agar supaya Indonesia semakin hari semakin bisa mengambil peran dalam ajang-ajang internasional seperti World Cup dan Piala Asia. Kita bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh setiap manajemen PSSI itu benar-benar hingga saat ini kita melihat bahwa hasil yang sudah kita lihat benar-benar teruji. Nggak apa-apa, makanya Belanda itu dikatakan timnas pusat oleh teman-teman netizen ya, timnas pusat, karena ya kebanyakan pemain kita itu dari sana teman-teman, yang timnas Indonesia. Ya kita mau nggak mau seperti itu. Jika dalam negeri saja kita tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, makanya jika kita ingin terus maju, kita harus ikut perkembangan yang ada. Kita harus mendukung apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, PSSI dan Coach Sintayong untuk kebaikan timnas Indonesia. Saya percaya banyak, bahkan 80% rakyat Indonesia yang setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia hari ini. Dan juga satu hal, jangan mudah terperdaya dengan berita-berita hoax. Punyailah filter agar supaya kita tidak mudah tergiring opini kita untuk mempercayai suatu hal yang mereka ingin kita percayai, padahal itu adalah berita yang merugikan orang lain. Saya Vicky Bong pamit, see you on the next video dan God bless. Bye guys.